Ini salah satu penghasilan yang kalian bisa dapetin di masa pandemi kayak gini. Kan kita butuh juga pemasukan tambahan ya. Semoga ini juga bisa membantu sih. Oke. Have you ever felt? Are you listening? Damn. Yeah. Yeah. Ini ayamnya sudah mau matang. Halo Tera, teman Rarisma, apa kabar? Semoga baik. Nah, hari ini gue mau kasih tahu kalau gimana cara jualannya barang-barang pre-love kita yang udah nggak terpakai bisa laris manis terjual semua di Shopee Live. Gimana caranya dagangan kamu tuh bisa wow, fantastis gitu loh. Oke? Nah, gue udah coba sistem ini, proses ini dengan sangat begitu menyenangkan gitu. Pengen tahu gimana sih awal mulanya bisa ada di Shopee Live udah gitu sampai sekarang tokonya penjualan kamu tetap bagus. Ikutin terus. Nah, step yang pertama ketika kamu mau mulai jualan di online shop itu, atau ini khususnya kita lagi ngebahas Shopee ya. Kalau di Shopee Live itu pertanyaan pertama sih, Kak, gimana sih caranya bisa jualan di Shopee Live? Nah, step pertama tentunya kamu harus ada barang yang bisa kamu jual ya. Misal orang tuh selalu berpikir, duh, gue dapet barang dari mana? Gimana caranya jualannya? Sementara harus perlu modal, harus ini, harus itu. No, enggak juga gitu. Awalnya apa sih ini Shopee Live? Pertama kita pelajarin dulu, kita lihat-lihat dulu orang live tuh gimana, caranya gimana. Kita di situ kan kalau ketika live itu kalau kita mau belanja tuh harus ngefix. Pertama misalkan itu kayak dikasih clue gitu loh. Jadi dikasih clue misalkan apa ya, nah ini nih, misalkan botol ini kalau ada yang mau nih, cluenya fix pink misalkan kayak gitu, harganya ini 10.000. Nah, nanti orang yang mau akan ketik tuh di live itu bahwa harus ketik fix pink 10.000 misalkan kayak gitu. Nah, itu harus kalian tahu dulu. Nah, terus dapetin modalnya gimana, Kak? Nggak perlu modal banyak-banyak, rempong-rempong. Yang ada di kalian aja dulu. Misalkan baju kalian yang udah nggak pakai, kesempitan atau kebesaran, kalian bisa jual di sana gitu loh. Jadi kayak kalian tinggal nunggu pembeli aja yang datang ke kalian gitu. Jadi tinggal pembelinya yang nanya itu berapa atau apa. Nanti tuh kalian kumpulin dulu sih sebelumnya, kayak misalkan apa aja sih yang kalian mau jual, misalkan baju kalian, celana atau apa kayak gitu kan. Nah, misalkan kalian udah kehabisan ide nih, udah kehabisan barang nih misalkan, ternyata penjualan kalian tuh laris di Shopee itu, ya kan? Laris, terus gimana kan cara dapetin modalnya lagi? Kalian tanya ke temen kalian tanya ke tetangga kalian, ada nggak baju yang mau dijual misalkan, tapi ini misalkan cuma bisa dijual 15.000. Nah, sementara kalian akan jual nanti di live tuh kayak 25.000. Jadi kalian tetap dapat untung dari situ. Untungnya emang gak besar sih. Tapi itu gimana niat dan tekad kalian aja untuk dapat penghasilan tambahan kayak gitu. Terus yang kedua tipsnya adalah jangan pernah berhenti buat berusaha terus, karena percaya deh, nggak ada proses yang mengkhianati hasilnya. Itu bener banget kata pepatah gitu. Nah, caranya tuh itu pertama ya, sebenarnya tuh kalau live gitu tuh capek banget, dan kalian tuh bener-bener harus sabar. Kalian itu harus live itu minimal itu 2 jam dalam satu hari. Kalau kalian mau lebih
giat lagi, kalian tuh kayak harus 4 jam gitu, 3 jam, 4 jam gitu. Kalau misalkan udah beberapa jam gitu, kalian akan ngerasa deket sama pembelinya. Kalian bisa berinteraksi dengan pembelinya, kalian bisa bercanda gitu, bahkan ada yang bisa jadi temen. Yang pertama, selain menghasilkan keuangan, kalian juga bisa menghasilkan pertemanan gitu loh. Dan kalian tuh nggak akan stres, karena apa? Kalian berinteraksi sama orang itu. Kalian bisa ketawa-ketawa sama pembeli kalian bisa ya macem-macem deh pokoknya. Oke, nah yang ketiga nih, misalkan banyak juga pertanyaan bahwa semuanya udah dijualin apa segala macem. Nah, kalian mulai deh tuh, kalian lihat nih di mana barang-barang pre-love di kota-kota kalian. Misalnya kalau gue kebetulan ada di Jakarta dan gue lebih sering ke Pasar Senen, Pasar Baru, kayak gitu-gitu. Jadi kalian tahu nih tempat thrift yang lagi happening di kota kalian ya. Kalian tuh mesti tahu. Kalau kalian nggak tahu, bingung apakah di mana kak ya, cari di Google gitu, cari di internet, cari di YouTube gitu loh. Banyak di antara kalian juga yang sering nanya, kak tapi penonton aku sedikit, followers aku sedikit. Nggak masalah, itu sama sekali nggak masalah, karena di Shopee itu bener-bener kayak banyak banget yang nontonin kalian gitu loh. Jadi kalau kalian live selama 2 jam nggak ada yang beli, itu rasanya nggak mungkin sih, kayaknya nggak mungkin gitu. Gue sendiri pernah ngalamin itu 2 jam cuma ada 1 pembeli, dan ya udah bersyukur aja, dia cuma beli kalau nggak salah dulu 100.000 apa 90.000 gitu loh untuk 1 baju. Itu setelah gue ngoceh ini itu dan ujung-ujungnya juga dia nggak beli lagi di gue gitu. Itu nggak masalah, itu namanya proses. Kalian jangan pernah takut sama yang namanya proses. Kalau kalian udah takut duluan sama yang namanya proses, gimana kalian mendapatkan hasil? Nggak mungkin kan, itu nggak mungkin. Followers gue asli real di Shopee itu ada 5.000. Itu bener-bener dari hasil live selama kurang lebih gue live di pertengahan Januari ya, 6 bulanan ya kan, hampir. Jadi kayak kadang tuh sehari bisa naik 100 followers gitu. Kadang kita harus selipin kata-kata lucu ya kan, kita juga akan lebih santai nawarin barang-barangnya. Nah, berikut gue akan kasih tahu berapa penghasilan gue dalam waktu sebulan di awal. Waktu pertama kali awal gue merintis, kalau gue jualan barang thriftingan gue sendiri kayak gitu. Jadi biar kalian termotivasi dan biar kalian semangat, dan ini bener-bener real. Ini dia. Nah, ini dia teman-teman penghasilan dulu waktu pertama banget mulai Shopee live ya, tanggal 16 Januari sampai ke 16 Februari. Ini dalam waktu sebulan. Ini cuma dalam waktu sebulan. Saya inget dulu nih pesanan tuh baru kayak cuma berapa. Dulu ini saya jualan jaket ini. Tuh, ini semua pesanan-pesanan saya selama 1 bulan gitu. Nah, ini cukup banget untuk tambah-tambah, dan ini lebih dari cukup juga untuk buat beli modal lagi. Kalau kita misalkan mau beli barang-barang lain nih di Shopee tuh enaknya lagi, kita bisa tahu tuh dari tanggal berapa ke berapa. Dulu kalau nggak salah penjualan terbesar saya itu ada di bulan anggaplah kita dari tanggal 1 ya, kita coba tanggal 1 sebelum puasa, berarti itu kisaran April ya. Kita coba di April sampai Mei ya, Yap. Ini kalau nggak salah tuh ya kisaran April Mei. Ini di sini pesanan itu bisa sampai 50 pesanan sih. 50 pesanan sehari. Kayak gitu. Bener-bener banyak banget sih waktu itu.
ini salah satu penghasilan yang kalian bisa dapetin di masa pandemi kayak gini. Kan kita butuh juga pemasukan tambahan ya. Semoga ini juga bisa membantu sih. Oke. Nah, Tera, teman Rarisma, terima kasih udah mau nonton video ini. Ya segitu aja dulu tips-tipsnya, semoga bermanfaat buat kalian-kalian yang baru mau mulai buat jualan, yang selalu sering nanya di Shopee, di Instagram, kayak nanya Kak gimana awal mau mulanya gimana. Awal mulanya gak usah repot-repot, kalian bisa jual apa yang kalian punya dulu gitu loh. Nanti kalau kalian udah punya modal yang lebih, baru kalian boleh beli karungan ataupun bal-balan. Oke, nanti spesifikasi balnya bakal gue bahas di next video. Oke, makasih, bye-bye.